Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rangga Rizky Janakifu, kelas B dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang nasikh wal mansukh, mutalaf al-hadis dan muhkam al-hadis. Pada kesempatan ini, pertama yang saya bahas adalah nasikh wal mansukh. Pengertian nasikh secara etimologi adalah an-nasikh mempunyai dua arti. Yang pertama, izalah atau menghilangkan. Dikatakan nasakahat asyamsu adillah, yang artinya matahari menyingkap bayangan, yang berarti menghilangkannya. Arti yang kedua yaitu an-naklu atau memindahkan. Dikatakan nasakhtu al-kitab, saya menasakh sebuah buku, yaitu ketika saya memindahkan apa yang ada di dalamnya, seakan-akan yang menasakh telah meninggalkan yang dinasakh atau memindahkannya ke hukum yang lain. Secara terminologi adalah pembatalan hukum yang ditetapkan terdahulu oleh syarak atau yang membuat syariat dengan hukum yang datang terakhir. Selanjutnya, pengertian mansukh secara etimologi adalah dihapus, diganti, diubah, dan dipindahkan. Secara terminologi adalah hukum syarak yang dihapus, yang diganti, yang diubah, dan yang dipindahkan, sehingga mansukh adalah objek hukum syarak oleh subjeknya. Adapun syarat-syarat dalam nasikh diantaranya adalah yang pertama, hukum yang dimansukh adalah hukum syarak. Yang kedua adalah penghapusan hukum tersebut adalah kitab syar'i yang datang lebih dulu dari kitab yang hukumnya mansukh. Yang ketiga, kitab yang mansukh tidak terikat atau dibatasi dengan waktu tertentu. Selanjutnya ada macam-macam nasikh. Dilihat dari nasikh yang mansukh atau dihapus ada 3 bagian. Di antaranya yang pertama, nasikh yang mansukh hukumnya namun lafaznya tetap. Inilah jenis nasikh dan mansukh yang paling banyak, yaitu hukum syar'i dihapuskan, tidak diamalkan namun lafaznya tetap. Hikmah nasikh jenis ini adalah tetapnya pahala membaca ayat tersebut dan mengingatkan umat tentang hikmah nasikh, terlebih dalam hukum yang ringan dan dimudahkan. Yang kedua, nasikh yang mansukh lafaznya namun hukumnya tetap. Hikmah jenis ini adalah agar kadar ketaatan umat kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi tampak, yaitu di dalam bersegera melakukan ketaatan dari sumber yang dhanni rajih atau persangkaan yang kuat, yaitu sebagian dari as-sunnah, bukan dari sumber yang seluruhnya yakin, yaitu Al-Qur'an. Yang ketiga, nasikh yang mansukh hukumnya dan lafaznya. Contohnya ayat yang menyatakan 10 kali penyusuan mengharamkan pernikahan. Aisyah berkata, kana fi ma unzila minal qur'ani asyru radha'atin ma'lumatin yuharrimna thumma nusikhna bi khamsin ma'lumatin fatuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hunna fi ma yuqra'u minal qur'ani. Yang artinya dahulu dalam apa yang telah diturunkan di antara Al-Qur'an adalah 10 kali penyusuan yang diketahui mengharamkan. Kemudian itu dinasikh atau dihapuskan dengan 5 kali penyusuan yang diketahui. Kemudian Rasulullah SAW wafat dan itu termasuk yang dibaca di antara Al-Qur'an, hadis riwayat Muslim. Adapun macam-macam nasikh selanjutnya dilihat dari nasikh yang nasikh atau menghapus secara ringkas, terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, Al-Quran dimansukh dengan Al-Quran. Jenis nasikh ini disepakati adanya oleh para ulama. Adapun orang yang beranggapan tidak ada ayat mansukh di dalam ayat Quran, maka perkataannya tidak dianggap. Contohnya adalah ayat 65 yang dimansukh oleh ayat 66 dari surat Al-Anfal. Yang kedua, Al-Quran dimansukh dengan as-sunnah. Pada jenis ini terdapat 2 bagian. Yang pertama, Al-Quran dimansukh dengan as-sunnah atau hadis mutawatir. Yang kedua, Al-Quran dimansukh dengan as-sunnah atau dengan hadis ahad. Selanjutnya, yang ketiga, as-sunnah dimansukh dengan Al-Quran. Contoh jenis ini adalah syariat sholat menghadap Baitul Maqdis yang berdasarkan sunnah. Dihapuskannya dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardhaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Yang artinya sesungguhnya kami sering melihat mukamu menghadap ke langit, maka sesungguhnya kami akan memalingkan mukamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Surat Al-Baqarah ayat 144. Selanjutnya, yang keempat, as-sunnah dimansukh dengan as-sunnah. Contohnya sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha. Dahulu aku memang melarang kamu dari berziarah kubur, maka sekarang hendaklah kamu berziarah kubur. Hadis riwayat Muslim. Nasikh dan mansukh dilihat berdasarkan kejelasan dan cakupannya. Yang pertama, nasikh sharih, yaitu ayat yang secara jelas menghapus hukum yang terdapat pada ayat terdahulu. Misalnya ayat tentang perang atau qital yang terdapat pada ayat 65 surat Al-Anfal yang mengharuskan 1 orang muslim melawan 10 orang kafir. Yang kedua, nasikh dhimmi, yaitu jika terdapat 2 nasikh yang bertentangan dan keduanya turun untuk sebuah masalah yang sama.
serta kedua-duanya diketahui waktu turunnya ayat yang datang kemudian menghapus ayat yang terdahulu. Yang ketiga, nasikh uli, yaitu menghapus hukum yang sebelumnya secara keseluruhan. Contohnya ketentuan iddah 4 bulan 10 hari pada surat Al-Baqarah ayat 234 dinasakhkan oleh ketentuan iddah 1 tahun pada ayat 240 pada surat yang sama, yaitu surat Al-Baqarah. Yang keempat, nasikh juz'i, yaitu menghapus hukum umum yang berlaku bagi semua individu dengan hukum yang hanya berlaku bagi sebagian individu. Contohnya hukum dera 80 kali bagi seorang yang menuduh wanita tanpa ada saksinya. Terdapat pada surat An-Nur ayat 24 dihapus oleh ketentuan li'an, yaitu bersumpah 4 kali dengan nama Allah Subhanahu wa taala jika si penuduh suami yang tertuduh. Terdapat pada ayat 6 pada surat yang sama, yaitu surat An-Nur. Cara mengetahui nasakh wal mansukh. Nasakh dan mansukh dalam hadis dapat diketahui dengan salah satu hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, melalui penjelasan Rasulullah SAW seperti hadis Buraidah dalam Sahih Muslim yang berbunyi, "Saya pernah melarang kalian berziarah kubur. Sekarang berziarahlah karena berziarah itu dapat mengingatkan akhirat." Yang kedua, melalui penjelasan para sahabat seperti perkataan Jabir bin Abdullah yang berbunyi, salah satu dari dua hal yang ditinggalkan Rasulullah SAW adalah tidak berwudu karena memakan sesuatu yang dimasak dengan api. Di sini diriwayatkan oleh para pemilik kitab Sunan. Yang ketiga, dengan mengetahui sejarah seperti hadis Syaddad bin Aus telah membatal puasa orang yang bekam dan membekam, dihapus dengan hadis Ibnu Abbas bahwa Nabi berbekam dalam keadaan muhrim dan berpuasa. Yang keempat, pengertian kesepakatan para ulama ijma' seperti hadis, barang siapa yang minum arak maka cambuklah dia, jika dia mengulangi keempat kalinya maka bunuhlah. Imam Nawawi mengatakan kesepakatan ulama menandakan bahwa hal ini mansuh atau terhapus. Ijma' tidak menghapus atau terhapus, akan tetapi menandakan adanya sesuatu penghapusan. Selanjutnya, pembahasan mukhtalaf al-hadis dan muhkam al-hadis. Pengertian mukhtalaf al-hadis secara etimologi, mukhtalaf al-hadis adalah isim fa'il dari kata ikhtalafa, antonim dari kesepakatan. Arti dari mukhtalaf al-hadis yang sampai kepada kita dan terlihat bahwa maksud hadis tersebut saling bertentangan satu dengan lainnya. Dengan kata lain, makna hadis tersebut kontradiktif. Secara terminologi, mukhtalaf al-hadis adalah hadis yang diterima yang diselisih oleh semisalnya dengan kemungkinan untuk dapat dipadukan antara keduanya. Maksud dari penjelasan yang di atas adalah hadis sahih atau hasan, dan kemudian ada hadis yang semisal dengannya dari segi tingkatan maupun kekuatan. Secara lahir, artinya hadis tersebut bertentangan dengannya, dan sangat mungkin bagi para ulama dan yang mempunyai pemahaman yang dalam untuk memadukan antara arti keduanya dengan bentuk yang bisa diterima. Contoh dari mukhtalaf al-hadis yang berbunyi la adwa wala tiyarata, yang artinya tidak ada penyakit yang menular dan tidak ada pengaruh buruk. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang kedua, firra minal mazmumi firaraka minal asadi, yang artinya jauhilah penyakit kusta sebagaimana engkau lari dari kerajaan singa, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Kedua hadis ini yaitu sahih dan secara lahir arti keduanya bertentangan. Sebab hadis yang pertama meniadakan penelusuran suatu penyakit dan yang kedua menetapkannya. Kemudian para ulama memadukan antara keduanya dan menyatukan arti keduanya dengan beberapa pandangan. Pengertian muhkam al-hadis secara etimologi, al-muhkam adalah isim maf'ul dari kata ahkama yang berarti menekuni. Secara terminologi, muhkam al-hadis adalah yang diterima yang terbatas dari pertentangan dengan semisalnya. Kebanyakan hadis termasuk dalam jenis ini, sangat sedikit hadis yang kontradiktif dan berselisih jika dilihat dari keseluruhan jumlah hadis yang ada. Kewajiban bagi orang ketika menemukan dua hadis yang diterima dan saling berselisih. Bagi orang yang menemukan dua hadis tersebut harus melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, jika memungkinkan untuk digabungkan, maka wajib untuk digabungkan dan keduanya diamalkan. Yang kedua, jika tidak memungkinkan untuk digabungkan, maka yang pertama, jika diketahui salah satu dari keduanya merupakan nasikh atau menghapus, maka kita mengedepankannya dan mengamalkan nasikh tersebut serta meninggalkan yang mansukh atau terhapus. Yang kedua, jika hal tersebut tidak diketahui, kita lihat yang lebih kuat atau tarjih salah satu dari keduanya dengan melihat berbagai aspek dalam mentarjih yang berjumlah 50 aspek, bahkan lebih. Kemudian mengamalkannya yang lebih rojih atau yang kuat. Yang terakhir, jika salah satu dari keduanya tidak lebih kuat dari yang lainnya akan tetapi sangat jarang, maka kita tidak untuk mengamalkan keduanya hingga terlihat adanya aspek yang menguatkan salah satu dari keduanya. Demikian penjelasan yang saya dapat
sampaikan tentang pengertian nasikh wal mansukh, mukhtalaf al-hadis dan muhkam al-hadis. Saya mohon maaf bila banyak kekurangan dalam penjelasan ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.